Kita mengatakan Yesus Kristus adalah terang. Adalah terang besar. Mari kita baca dari kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama yang meramalkan. Ada seseorang yang disebut terang besar. Akan muncul di tanah Naftali dan Galilea. Saat itu kita tidak tahu apa itu terang besar. Berpikir itu cahaya matahari, atau bintang di langit seperti itu. Tapi bukan begitu. Terang besar adalah kiasan untuk seseorang. Orang ini benar-benar adalah terang. Dia adalah sumber segala cahaya. Dia adalah Tuhan dari segala cahaya. Mari kita lihat Tuhan segala cahaya ini. Bagaimana? Dia datang ke Kapernaum untuk memberitakan kebenaran. Sehingga karena cahayanya, orang tidak berjalan dalam kegelapan. Mari kita baca. Sebuah bagian dari Injil Matius pasal 4. Setelah itu Yesus meninggalkan Nazaret. Datang ke Kapernaum. Dan tinggal di sana. Ya, Yesus datang, tinggal di Kapernaum. Tinggal di Kapernaum. Ini berarti banyak orang di Kapernaum akan mendengar kebenaran. Dalam ayat ini dikatakan, Kapernaum terletak di wilayah suku Zebulon dan Naftali, di tepi laut. Karena itu, ramalan Nabi Yesaya terpenuhi. Dia berkata, dulu tanah Zebulon dan Naftali dihina. Namun kelak jalan di tepi laut itu. Dan tanah Galilea di luar Yordan yang dihuni bangsa asing akan dipuji. Orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang maut telah disinari terang. Apa arti terang besar di sini? Terang besar itu adalah Tuhan Kristus. Saudara-saudara, di sini dikatakan Yesus Kristus datang ke Kapernaum. Tepat sekali. Kata-kata dari kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama, yaitu wilayah Galilea Naftali, di mana Kapernaum berada. Orang-orang di wilayah itu mendengar tentang Yesus Kristus. Jadi, sebelumnya, mereka menyembah berhala dan dewa lain. Maka Allah sangat membenci wilayah itu. Namun nanti, setelah anak Allah datang ke Kapernaum, mulai ada orang yang mendengar tentang Allah. Dan wilayah itu akan dipuji. Karena ada yang mendengar tentang keselamatan. Ada orang yang berjalan dalam kegelapan. Seperti yang dikatakan di sini, orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang maut disinari terang. Sejak saat itu, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Percaya pada kabar baik ini. Percaya pada Tuhan Kristus yang berkuasa. Jadi di sini dikatakan orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Ini bisa diartikan orang yang berdosa, menyembah berhala, berbuat zina, dan berbagai perilaku buruk lainnya, telah melihat Yesus. Seperti saudara-saudara sebelumnya tidak mengenal saudara siber. Bukankah itu juga seperti hidup dalam kegelapan? Ya, bisa dikatakan seperti hidup dalam kegelapan. Setelah melihat cahaya matahari, dan menerima cahaya matahari itu, mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Orang yang tinggal di tanah bayang-bayang maut mendapat cahaya. Mereka hanya bisa dikatakan hidup di jalan menuju kematian. Hati mereka di jalan kematian. Hidup di jalan mabuk menuju kematian. Namun kini ada cahaya yang menerangi mereka. Mereka kemudian, akhirnya hidup kembali. Begitu kan? Awalnya mereka hidup dalam kehidupan yang rusak. Hidup di jalan kematian. Tetapi karena ada terang yang mempesona. Setelah mengenal Tuhan Kristus, banyak orang tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ketika Kapten Kristus memberitakan Injil, dia berkata waktunya sudah dekat. Waktu itu hanya bisa dikatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat selesai. Karena Raja Kerajaan Surga sudah datang ke bumi untuk menasihati umat kerajaan surga agar bertobat. Untuk menasihati umat yang akan pergi ke kerajaan surga agar bertobat. Oleh karena itu dia berkata kalian harus bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat selesai. Harus percaya pada Injil. Sekarang bumi ini berarti kerajaan setan. Nanti adalah kerajaan surga. Kerajaan Tuhan sudah masuk. Hari di mana kerajaan Tuhan menguasai dunia sudah datang. Karena Yesus yang menyelamatkan kerajaan Tuhan sudah menjadi manusia. Pemimpin kerajaan surga, Tuhan Kristus, sudah menjadi manusia. Untuk memanggil umat kerajaan surga, untuk bertobat. Percaya Injil berarti percaya pada Kristus. Setelah percaya pada Tuhan Kristus, agar mereka tidak lagi berlutut di bawah nama setan. Berlutut di bawah nama Kristus dan mendapatkan kehidupan yang telah diciptakan.